Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk praktikum komputasi biomedis yang setelah UTS ini akan diampu oleh saya dan uh, bahasa pemrograman yang akan kita gunakan untuk setengah semester ini ganti. Jadi kalau kemarin menggunakan Octave yang mungkin mirip dengan MATLAB, sekarang ganti menggunakan Python. Biar kalian di sini lebih kaya dengan berbagai macam bahasa pemrograman begitu ya. Dan mungkin kalau dari sisi pemanfaatan nantinya di dunia uh, apa ya, mungkin dibilang industri bisa, atau mungkin dunia penelitian sekarang, Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai karena lagi banyak-banyak yang mengembangkan, kemudian dia juga open source dan juga banyak fungsi-fungsinya di situ. Termasuk yang akan kita pelajari di sini kan karena mengenai komputasi biomedis begitu. Jadi sebenarnya kalau dari apa namanya bahasa pemrograman kalau dibandingkan dengan Octave atau MATLAB, yang berbeda cuma sintak penulisannya saja. Kalau dari sisi logikanya, nah itu topiknya akan sama. Jadi kalau misalnya dari yang kemarin sebelum UTS seperti mencari akar persamaan, terus kemudian mencari akar persamaan, terus kemudian penyelesaian uh, sistem SPL, sistem persamaan linear. Nah, nanti mungkin yang setelah UTS ini masih ada yang mencari sistem persamaan linear, mencari akar-akar, bukan akar ya, hasil dari sistem persamaan linear, kemudian ada juga regresi, kemudian interpolasi, kemudian ada juga nanti turunan, integral, dan persamaan diferensial. Nah, nanti untuk yang pertama ini mengenai introduction terlebih dahulu. Kalau dulu mungkin di awal sudah ada introduction mengenai Octave, penulisannya seperti apa. Jadi untuk yang Python pun juga akan ada perkenalannya terlebih dahulu. Jadi untuk yang di Python sendiri bisa dilihat di sini. Uh, Mungkin nanti kalau modulnya sama akan saya kirimkan. Jadi pertama mulai dari sisi penulisannya. Dari sisi penulisannya mungkin biar lebih enak. Di sini langsung saya split screen-nya. Nah, ini nanti untuk instalasi Python-nya nanti akan saya sediakan video tutorial dan juga file-file yang dibutuhkan untuk instalasinya. Atau mungkin juga bisa cari sendiri di YouTube juga sudah banyak instalasinya karena yang saya gunakan ini masih versi 3.7 sekian. Nah, sekarang itu kalau tidak salah sudah sampai 3.9. Nah, ini nanti tergantung juga bit dari laptopnya masing-masing, 64 atau 32. Nah, kemudian yang pertama yaitu mengenai variabel. Cara penulisan variabelnya cukup gampang. Jadi cara penulisannya langsung apa namanya? Langsung ditulis seperti ini. Jadi apa namanya, variabelnya apa sama dengan berapa. Kalau misalnya seperti ini dia langsung berupa integer. Kemudian untuk menampilkan menggunakan print, nah, dalam kurung nanti variabelnya apa itu yang dipanggil. Nanti kemudian untuk di runningnya kalau misalnya di MATLAB atau di Octave biasanya F5. Kalau ini runningnya menggunakan Ctrl Shift F10. Nah, kemudian yang agak berbeda untuk yang di Python. Jadi di Python itu terdapat beberapa semacam package atau ya package gitu. Jadi untuk beberapa fungsi yang ingin kita gunakan nantinya itu harus kita install dulu package-nya. Seperti misalnya contohnya di sini ada, kalau misalnya contoh di sini saya pakai namanya dan NumPy gitu. NUMPY. Nah, di sini NumPy ini digunakan ketika kita butuh untuk melakukan suatu perhitungan misalnya dalam codingnya nanti yang berhubungan dengan angka-angka. Nah, itu kita menggunakan NumPy. Terus kemudian nanti ada juga SciPy, kemudian Matplotlib dan lain sebagainya yang itu harus kita install terlebih dahulu sebelum kita bisa gunakan nantinya. Nah, kemudian untuk akhirnya menggunakan itu di dalam coding, nah pertama itu harus dituliskan seperti ini. Misalnya from NumPy import. Nah, kalau ada bintang ini berarti semua satu whole package NumPy itu akan digunakan semua. Tapi kalau misalnya mau menggunakan tertentu, nah itu bisa juga apa namanya
cuma dipanggil beberapa saja. Nampainya di sini pun bisa juga disingkat, misalnya mau diimport nampai, tapi nanti ditulisnya bukan nampai karena terlalu panjang, misalnya bisa disingkat jadi NP, itu ada juga caranya. Nah, pertama mengenai yang variabelnya terlebih dahulu, misalnya contoh ini ya, di sini misalnya A5 print A itu sama dengan nanti kalau misalnya di running Ctrl Shift F10 akan muncul angka 5. Nah, kemudian kalau misalnya di sini pakai titik 0. Nah, di sini kan bukan integer lagi, nah dia akan jadi float, tipenya kalau hampir sama seperti di MATLAB. Kalau misalnya kita running, apa sudah berjalan? Oh, itu baru selesai. Nah, di sini tadi kan kalau misalnya ada titik nolnya, karena di sini dia bentuknya float desimal begitu, sehingga akhirnya hasilnya pun juga bentuknya desimal akan mengikuti. Nah, terus kemudian nah ini ada perbedaan penulisan. Nah, ini untuk yang tadi yang bit dari laptopnya apakah itu 32 atau 64. Kalau 64 nanti menggunakan Python yang 3 titik sekian, kalau yang 32 menggunakan yang 2 titik sekian. Nah, itu ada sedikit perbedaan dari sisi sintak-sintak di dalamnya, tapi nggak terlalu banyak. Contoh misalnya di sini untuk menampilkan menggunakan perintah print. Kalau misalnya di Python 3 titik sekian itu menggunakan pakai dalam kurung seperti ini. Tapi kalau yang di 2 titik sekian, nah itu menggunakan spasi langsung variabelnya. Seperti itu. Kemudian ada juga kalau misalnya mau yang bentuknya string, yang dia itu berarti teks begitu ya. Kalau yang bentuknya teks, nah kalau yang bentuknya teks seperti di situ ya, teks 1, di sini ada beberapa macam caranya untuk memanggil string. Nah, itu bisa juga yang seperti ini. Jadi istilahnya kita sediakan variabelnya terlebih dahulu. Bisa diapit menggunakan petik 1 ataupun petik 2. Ataupun langsung aja menggunakan print, kemudian di dalamnya itu diberi petik 1, kemudian teksnya apa. Nah, ini runningnya memang agak lama karena laptop saya. Nah, ini sudah muncul di sini. Jadi teks 1 itu variabelnya biomedical, dia berupa string, kemudian itu dipanggil untuk ditampilkan. Nah, akan muncul biomedical seperti ini. Atau bisa juga menggunakan ini double quote seperti ini. Kalau misalnya kita running, hasilnya akan sama saja sih seperti ini nanti tampilannya. Nah, ini udah running, hasilnya akan sama saja. Atau kalau misalnya nggak mau seperti itu, langsung dipanggil tanpa harus dia menjadi suatu variabel pun bisa. Jadi langsung seperti ini. Oh, harusnya ini ya, runningnya menggunakan tulisannya berbeda biar kelihatan hasilnya. Coba. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa langsung ditulis di dalam print-nya begitu ya. Itu untuk string. Nah, kemudian ada juga yang, nah ini misalnya kita mau menggabungkan ada 2 string misalnya. Ada 2 string yang ingin kita gabungkan. Misalkan teks satunya ini, kemudian kita ada teks 2 itu, misalnya seperti ini. Kemudian kita mau menggabungkan teks 1 dan teks 2.
mau menggabungkan teks 1 dan teks 2. Ini teks 1 plus, biar ada spasinya, kemudian tambah teks 2. Coba, run. Nah, itu sudah muncul. Jadi langsung seperti itu. Untuk runningnya pun bisa juga menggunakan yang di atas ini. Ini ada run. Nah, run ini. Tergantung nanti filenya apa. Kalau ini saya tadi nama filenya scratch 1. Itu udah. Nah, ini untuk menggabungkan apa namanya teksnya. Misal kemudian kita mau misalnya ambil cuma beberapa karakter saja, tidak semuanya. Jadi kalau misalnya kita seperti itu di situ contohnya kita mau ambil karakter dari karakter yang 0 sampai misalnya 3 gitu dari teks 1. Yang 1. Kalau kita running proses running. Nah, ini namanya apa? Slicing gitu ya. Jadi kalau misalnya dari yang string panjang begitu cuma mau diambil karakter-karakter tertentu saja, nah itu menggunakan yang seperti ini. Nah ini apa namanya penulisan seperti ini akan nanti banyak terpakai misalnya kurung kurawal, kurung siku sama kurung yang biasa. Kalau kurung yang siku di sini untuk nanti menentukan apa namanya biasanya urutan atau posisinya. Nanti akan banyak kepakai ketika kita membahas tentang array atau matrix nanti. Lama ini. Itu yang masih basic dasar. Nah, kemudian di sini ini agak berbeda dari penulisan apa namanya penulisan untuk apa array ataupun nanti terutama matrix gitu ya. Nah ini contoh teks 1 diambilnya harusnya bentar. Yang diambil 3 karakter pertama, jadi munculnya bio di sini. Oke, itu. Kemudian yang list, kalau yang list ini saya hapus lagi. Kalau yang list di sini yang tadi yang saya bilang mengenai array itu, jadi di sini kalau misalnya penulisan untuk array, nah di sini dipisahkan oleh koma untuk memisahkan tiap suku-sukunya. Jadi misalnya ada 3 suku seperti ini, 4, 5, 6. Kalau misalnya kita print seperti apa? Kita coba ya. Ini 4, 5, 6 di print itu namanya kalau di sini tuh di Python itu namanya list seperti ini. Susunannya tadi 4, 5, 6 itu yang sukunya berdiri sendiri-sendiri. Karena nanti tiap suku-suku ini pun juga bisa diisi nanti sebenarnya diisi beberapa angka. Wah, ini salah malah.
Kemudian nanti, nah itu, nah ini baru muncul 4, 5, 6 seperti ini. Jadi, posisinya sama tapi yang terpisah gitu. Nah kemudian ada satu ini akhirnya kita pakai fungsi ya di sini. Kalau misalnya kita mau menambahkan satu karakter yang ada di belakangnya. Nah ini misalnya kita pakai begini, pakai perintah append. Jadi menambahkan di belakangnya appendix gitu. Nah, ini muncul ketambahan 7 di belakangnya. Terus kemudian kalau misalnya mau menambahkan untuk pakai insert, ya, itu seperti yang ada di modul, pakai kurung biasa. Nah, mau dimasukkan ke suku yang keberapa? Nah, di sini untuk di Python mulainya itu dari angka 0. Kalau misalnya di MATLAB atau sepertinya angkanya mulai dari 1 ya. Kalau di sini mulai dari 0. Itu nanti yang agak challenging ketika kita bermain dengan matrix karena mulai dari 0, bukan dari 1. Nah, dia akan nambah di posisi ke 0, berarti yang paling depan ketambahan angka 3. Kayak begitu. Nah, kemudian ada satu lagi, misalnya udah insert, terus kemudian, nah ini pengen mengganti urutan tertentu, misalnya seperti 2 sampai 4, mau digantikan dengan karakter tertentu seperti ini misalnya. Jadi nanti akan urutan kedua sampai keempat harusnya akan menjadi, nah itu kan dari ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 sampai 4 jadi 2, 2, 2 seperti ini. Nah, kemudian ada satu lagi fungsi yang dia sama kayak length kalau misalnya di MATLAB. Tujuannya untuk menghitung atau menghitung panjangnya dari list atau array-nya di sini. Oh. Nah, nulisnya begini aja. Terus kemudian print B. Nah, itu. Panjangnya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Tadi nggak bisa langsung yang kalau print soalnya ya tadi yang mau dipanggil langsung. Jadi harus kita ubah menjadi variabel terlebih dahulu. Itu. Kemudian, nah ini ada lagi kalau misalnya mau mengganti posisi tertentu. Seperti yang ini tadi, ini kan kalau ini banyak nih. Kalau misalnya ini kan harus sesuai nanti karena kalau di sini 2, 3, 4 berarti 3, di sini juga harus ada 3 suku begitu. Kalau misalnya mau mengganti cuma 1 ya berarti langsung disebutin urutan keberapa, langsung angkanya berapa untuk digantikan. Kayak begitu. Terus kemudian ada juga yang seperti ini yang saya bilang tadi ada namanya nested list. Jadi dia itu yang bentuknya di dalamnya itu ada ini lagi, ada kumpulannya begini. Ini kalau misalnya kita print. Jadi kan kalau tadi kan kurung sikunya cuma 1 nih. Kalau ini ada sekarang satu kelompok ini sendiri, kemudian ada satu kelompok sendiri. Namanya nested list. Nah, ini akan hampir sama sih tampilannya, tapi nanti akan prosesnya ini langsung jadi satu paket, ini akan jadi satu paket.
Contoh misal apa lagi? Misal ini kita ganti B, terus kemudian di sini langsung aja ini kalau saya baca A, yang kita print di sini A suku ke 1 ini 2. Nah, jadi istilahnya ini satu per satu di sini menunjukkan ini kumpulannya, ini kumpulan ke 1, ini kedua, ini kan 0, ini ke 1. Kemudian dari yang ke 1 ini diambil yang nomor 2 di 0, 1, 2. Makanya jadi 6 yang muncul. Tuh, maka hati-hati harus diingat uh, urutannya tadi. Mulainya kalau untuk di Python mulai dari 0. Kemudian untuk operatornya sama ya, sama seperti yang lainnya, plus plus minus kali bagi, kemudian ada eksponen pakai double star, kemudian ada modulo pakai persen, kemudian ada cara penulisannya bisa ditulis yang menggunakan augmented apa namanya, yang A plus sama dengan B, berarti A nilai sebelumnya ditambah 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 B itu sama dengan sekian A yang baru. Kayak gitu. Kemudian, nah ini kalau misalnya untuk string, string, string akan di seperti contoh yang ini teks 1 biomedical, kemudian print 3 kali teks 1, maka biomedical akan tampil 3 kali seperti itu. Atau yang print num yang bentuknya list tadi itu, maka akan listnya ini yang muncul 2 kalinya begitu diulang. Kemudian, nah kemudian ada kondisional yang menggunakan if. Nah, di sini cara penulisannya if kondisinya apa, titik 2. Ini yang agak berbeda mungkin ya. Titik 2 teks sama dengan apa, kemudian kalau yang else-nya di sini pakai L, kalau misalnya nanti akan ada lanjutannya, di sini pakai elif pakainya. Kemudian nanti yang terakhir pakai else titik 2 apa. Nah, terakhir kemudian ada return text untuk naik lagi. Ini bisa kita coba. Di sini pakai function ya. Jika A kurang dari 0,0, maka teksnya itu sama dengan negatif. Kemudian kalau selain itu, yang A-nya lebih dari 0,0, maka teksnya positif. Else-nya, dan kalau selain itu, 0. Return text. Nah, hati-hati dengan sejajarnya. Ini berarti kalau di sini kan kalau misalnya di MATLAB itu ada n yang kemudian memisahkan, kalau ini tidak ada, jadi menjoroknya di sini pengaruh, dia akan ikut ke siapa. Misal ini pakai angka 2,5 minus 2,5, kemudian kita mau lihat hasilnya, print a is if statement, nama fungsinya yang di atas,
putaran. Oke, ini salah nulisnya. Oh, kurang titik 2. Dia langsung ini ya, benerin sendiri. Tadi posisinya kan agak menjorok. Hasilnya, kita tunggu. Dia nggak mau langsung. Kita buat seperti ini. Oke. Oke, oke. Nah, ini karena nampaknya di sini tidak aktif ini. Kenapa dia nggak bisa aktif di sini? Tetap. Jadi ada beberapa ini kan if di sini apa operasi di sini dia menggunakan function yang ada di numpy. Ketika numpy-nya nggak aktif, maka ini hasilnya nggak akan keluar. Kan harusnya di sini ketika ini dioperasikan, maka dia akan nilainya negatif. Kita bisa cek di setting. Kita bisa cek istilahnya apa, interpreter. Apakah interpreternya dari um, apa ini sudah benar atau belum? Interpreternya harus yang ini Python 3.7 tadi itu. Oke, sambil menunggu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu loop. Oh, ini baru keluar nih. Nah, di sini ada nih project interpreter. Kita cek di sini apakah nampaknya sudah terinstall atau belum. Masih loading. Nah, ini kan di sini project interpreternya ada Python 3.7. Nanti kalau misalnya
tidak apa namanya terlanjur misal dua ada yang 2 titik sekian, nah itu bisa dipilih di sini sesuai dengan bit dari laptopnya masing-masing. Misal contoh saya cari di sini apakah NumPy itu ada oh, respon. Nah, ini berarti yang di sini itu package yang sudah terinstall. Jadi fungsi-fungsi yang bisa digunakan. Seperti yang saya sempat bilang, ini NumPy sudah ada. Nih. Kemudian ada yang penting ini Matplotlib ini juga sudah ada yang akan sering digunakan kalau Matplotlib untuk plotting nanti sama SciPy. Nah, ini SciPy juga sudah ada. SciPy mungkin akan dipakai tapi jarang. Gitu. Kalau interpreter sudah benar, berarti kemungkinan dari filenya. Karena di sini dia nggak mau. Pindah. Dan ini kalau di sini nampaknya sudah bisa aktif ini ada warna biru. Kalau yang tadi warnanya masih abu-abu. Oh, non juga. Hmm, ada yang kalau misalnya ini tanpa harus kita masuk angka. Nah, posisi returnnya yang salah. Harusnya lurusnya yang apa namanya if ini. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi kita anggap nulisnya langsung dari proses. Kita tulis langsung di sini. If plus seperti kemudian kemudian itu dua. Nah, is negatif lah langsung seperti ini. Itu untuk apa namanya? Untuk kondisional. Kemudian
Kalau misalnya untuk looping, nah looping untuk menampilkan yang berulang begitu, misalnya di sini kita seperti contoh itu ya, n nilainya 5, n nilainya 0 dulu, kemudian targetnya itu 5, terus kemudian kita buat rumahnya dulu, A, itu kalau misalnya ada seperti ini, jadi dia membuat list, tapi yang isinya tuh belum ada isinya. Jadi istilahnya buat rumahnya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa pakai while, ada yang for itu kalau di MATLAB ada for to do, for langsung begitu. Nah, ini while ketika n itu kurang dari target, maka apa yang dikerjakan? Nah, A di sini, nah pakai tadi perintah append, jadi dia akan nambah ke samping terus. 2 dikalikan n dibagi 10. Terus kemudian n-nya akan selalu increment. Tuh. Kemudian print. Nah, jadi dia akan mulai dari 0. N-nya 0, kemudian eh, nambah 1, 1 kali 2 dibagi 10, 0,2 terus sampai dia targetnya, karena dia kurang dari, berarti sampai 4 dia akan berhenti. Terus kemudian kalau misalnya pakai yang for, yang sama ya caranya, tinggal yang bagian ini yang diubah. For n, nah ini pakai ininya in range kalau dia. Kalau di apa Octave atau MATLAB itu kan pakai yang titik 2 itu in range, ini dari 1 sampai target. Dari yang dikerjakan pen, sudah tinggal dihapus ini ya, 2 kali n dibagi. Nah, kalau ini nggak perlu pakai yang increment, katanya ini otomatis kalau untuk for akan selalu nambah 1. Hasilnya akan selalu sama sih, sama. Oh, tapi di sini yang 0 dia tidak masuk. Karena dia mulai dari angka 1. Kalau misalnya kita di sini mulai dari 0, nah itu baru 0-nya akan ikut. Tuh. Oke, ini kalau misalnya apa namanya menggunakan string, terus kemudian kalau yang ini gabungan antara ada conditional dan looping. Nah, function tadi sudah ada. Nah, ini di sini ada. Kemudian yang selanjutnya itu ada array. Nah, ini agak berbeda dengan yang list tadi. Kalau array di sini cuma penulisannya aja. Jadi ini ada yang nested tadi seperti itu ya. Dan ini harus ada numpy, atau nggak ada numpy nanti nggak akan bisa dioperasi. Kita coba contoh untuk ini ada yang kita buat isinya satu semua 3 kali 3, data type-nya integer. Oh, sebentar, belum ada print-nya. Print. Nah,
tiga kali tiga isinya satu semua, pakai ones atau zeros itu kalau untuk nol semua. Nanti untuk manggil-manggilnya seperti yang tadi, seperti yang di waktu yang di list tadi. Oke, itu yang lain seperti semua sama. Untuk trigonometri itu juga butuh nampai untuk bisa di ini kan. Data type-nya bisa diganti-ganti antara misalnya apa namanya nested list-nya di sini atau array-nya dia apa namanya masih yang integer semua, kemudian mau diganti float, nah tinggal nanti dikasih di tab-nya float, maka kan berubah jadi float semua. Ada produk, inner product, bisa dicoba semua nantinya. Ada inverse pakai INV. Nah, sudah. Itu untuk pengenalannya. Semoga pengenalan ini nanti bisa untuk awalan ya, karena nanti untuk materi pertama kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya yang dari terakhir waktu di apa namanya di praktikum yang sebelum UTS. Nanti mungkin yang setelah UTS kalau tidak salah eliminasi Gauss atau Jacobi Gauss-Seidel nanti. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.